Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada buku tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Salah satu yang akan kita bahas di sini yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba siapa yang sudah tahu? Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan melalui dua cara, yaitu ada yang dengan cara vegetatif atau secara tidak kawin, dan ada juga yang secara generatif atau secara kawin. Nah, pada cara generatif ini perkembangbiakan membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada cara generatif tadi tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, apa yang menjadi ciri dari perkembangbiakan secara generatif? Nah, ciri dari perkembangbiakan secara generatif adalah adanya proses penyerbukan dan pembuahan. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Nah, sebelum kalian memahami bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif, alangkah baiknya kalian cermati bagian-bagian bunga pada gambar ini. Bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan benang sari. Nah, pada bunga inilah terjadinya proses generatif. Nah, coba kalian perhatikan gambar proses perkembangbiakan secara generatif ini. Proses perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan. Pada proses ini, serbuk sari melekat atau jatuh ke kepala putik. Setelah itu, tumbuh buluh serbuk sari, kemudian serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui buluh itu. Setelah itu terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik dalam ruang bakal biji. Setelah itu, hasil pembuahan berupa zigot. Terakhir, zigot berkembang jadi lembaga, kemudian berkembang lagi menjadi bakal biji, kemudian menjadi biji, dan berkembang menjadi bakal buah hingga akhirnya menjadi buah. Jadi, bunga merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Tetapi dapat pula melalui 4 perantara, yaitu yang pertama ada angin, di mana serbuk sari tertiup oleh angin sehingga jatuh pada tumbuhan lain. Yang kedua yaitu air. Nah, ini berlaku untuk tumbuhan yang habitatnya di air. Yang ketiga yaitu melalui hewan, seperti misalnya lebah atau kupu-kupu yang hinggap pada bunga, kemudian hinggap ke bunga yang lainnya. Nah, kupu-kupu dan lebah itu membawa serbuk sari dari bunga yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melalui bantuan dari manusia. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.